It's so creepy. It's so creepy. Gak kerasa udah 2 minggu Cece hilang. Polisi saat ini masih mencari dan menginvestigasi kasusnya hilangnya Cece. Semoga aja polisi cepat dapat infonya. Hah? Polisi nelpon. Apa jangan-jangan mau ngasih informasi? Ya udah deh, aku angkat aja. Halo Pak. Ya, halo. Dengan Saudara Eka. Iya Pak, saya Eka. Apakah Anda yang membuat laporan tentang kasus hilangnya saudara Anda? Iya Pak, itu saya. Kira-kira gimana ya Pak hasilnya? Jadi gini, kami sudah menginvestigasi kasus hilangnya saudara Anda. Kami sudah mencari tahu semaksimal mungkin, tapi hasilnya kami belum dapat. Terus gimana dong Pak? Kami akan tetap mencari informasi tentang hilangnya saudara Anda. Kalau boleh tahu, saudara Anda pernah bekerja di mana? Saudara saya pernah kerja sebagai penyiar radio Pak, di stasiun radio. Oh, begitu ya? Kalau boleh tahu, apa nama tempat stasiun radionya? Waduh, saya juga lupa Pak. Waduh, sudah. Kami akan mencari informasi tentang stasiun radio yang ada di kota ini. Baik Pak. Baiklah, selamat malam. Selamat malam. Kayaknya aku harus mencari informasi juga. Karena kalau nungguin polisi sepertinya bakal lama. Aku harus menginvestigasi sendiri. Kayaknya besok aku mulai mencari tahu. Baiklah, aku akan pergi ke stasiun radio itu. Semoga saja menemukan informasi. Ternyata ini tempatnya. Lumayan juga tempatnya. Aku harus masuk. Tempatnya terkunci. Gimana nih? Kayaknya ada di pos satpam deh kuncinya. Nah, ini dia kuncinya. Baiklah, aku akan masuk ke dalam. Oh, ternyata gini di dalamnya. Lumayan juga stasiun radio ini. Ada banyak ruangan. Tapi yang mana ya ruangannya Cece kerja? Ini dia tempat rekaman radio. Pasti ini tempat JJ kerja. Ada apa ini? Kayak ada kotak. Buka aja kali ya. Ternyata ada kaset rekaman. Apa aku coba putar aja ya? Tapi di mana tempat pemutarnya? Aku coba cari deh. Nah, ini dia pemutarnya. Coba putar aja kali ya. Halo semua, kembali lagi bersama gue JJ di Solid FM. Kali ini gue bakalan menemaniku malam kalian dengan cerita-cerita, kisah-kisah ataupun pesan-pesan dari para pendengar radio Solid FM. Sudah saatnya untuk program Solid Horror That's So Creepy. Oke, ini katanya aku dikasih rekaman suara dari seseorang yang bernama Ilham. Katanya ini rekaman suara orang yang diculik oleh legenda anomali Tol Cipularang
sebelum menghilang. Ih, takut yo. Yuk kita dengerin bareng-bareng. Hah? Pria hitam berbadan seksi. Oh no. Kamu mau ngapain? Kamu kenapa? Allah. What the? What? Aduh, kamu mau ngapain? Cuma segini doang. Kayaknya ini belum semuanya deh. Apa aku cari aja ya kaset rekaman sisanya? Ya udah deh, besok aja aku cari kaset rekaman sisanya. Setelah mencari informasi, ternyata rekaman kaset radio bisa jadi ada di perpustakaan, studio rekaman, terus di gudang. Ya udah deh, aku coba cari aja hari ini. Akhirnya sampai juga. Oke, aku bakalan cari di perpustakaan dulu. Nah ada, akhirnya ketemu juga. Bentar-bentar, kok kayak ada buku? Apa aku coba cek aja ya? Siapa tahu dapat petunjuk juga. Isinya bertuliskan jangan baca pesan terkutuk itu. Hah? Maksudnya gimana ya? Kayaknya aku harus dengerin deh rekaman kasetnya. Ya udah deh, aku putar aja. Baju Anda kotor, baju Anda busuk, kami ada solusinya. Pakailah Siniso, membersihkan paling bersih. Kali ini gue akan melanjutkan program Solid Horror That's So Creepy. Setelah tadi jeda dulu, kali ini ada cerita dari seseorang yang bernama Agus. Dia bercerita tentang kereta hantu. Pasti serem ceritanya. Jadi yuk dengerin ceritanya. Kereta hantu. Di sebuah stasiun kereta api yang terpencil, ada sebuah kereta api tua yang tidak pernah digunakan lagi. Warga desa sekitar percaya bahwa kereta itu adalah kereta hantu dan mereka tidak berani mendekatinya. Suatu malam, saya memutuskan untuk menyelidiki kereta itu. Ia penasaran tentang rumor yang beredar dan ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di kereta itu. Saat saya memasuki kereta, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Udara di dalam kereta terasa dingin dan berat, dan ia bisa merasakan adanya kehadiran yang tidak terlihat. Tiba-tiba, saya mendengar suara kereta yang bergerak meskipun kereta itu tidak memiliki mesin dan menyala. Ia seperti kereta itu akan berangkat dan ia tidak bisa keluar. Apa yang terjadi? Agus bertanya pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, sebuah suara menjawab, kereta ini tidak pernah berhenti. Saya berbalik dan melihat seorang pria tua yang duduk di seberangnya. Pria itu memiliki mata yang kosong dan wajah yang pucat. Siapa kamu? Saya bertanya dengan suara yang bergetar. Aku adalah kondektur kereta ini. Pria tua itu menjawab. Dan kamu adalah penumpang terbaru kami. Saya merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tidak ada habisnya. Saya tidak ingin menjadi penumpang. Ia berkata. Saya ingin keluar dari kereta ini. Pria tua itu tersenyum. Terlambat untuk itu. Ia berkata kereta ini tidak pernah berhenti. Dan kamu akan menjadi bagian dari kami selamanya. Saya merasa seperti akan kehilangan akal. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan ia tidak bisa keluar dari kereta itu. Kereta itu terus bergerak dan Agus merasa seperti terjebak dalam perjalanan yang tidak ada habisnya. Saya akhirnya ditemukan oleh warga, tepatnya di sebuah stasiun tua bernama Stasiun Keramat. Wah, serem gue ya ceritanya. Oke guys, kita bakalan lanjut lagi ya setelah pesan-pesan berikut. Orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan $1.000 sehari tanpa meninggalkan rumah.
dan Anda adalah salah satu dari mereka. Halo, nama saya Aji Setiawan. Saya seorang trader profesional. Semua yang Anda lihat ini bisa saya raih dalam waktu 1000 tahun. Tetapi hal terpenting yang pernah saya dapatkan adalah pengalaman yang tak ternilai, dan saya akan membagikan pengalaman saya kepada Anda. Saya menonton The Wall of Street dan saya berpikir, wow, orang-orang ini menghasilkan uang dari ketiadaan. Ingin tahu caranya? Simple. Lihat. Nih. Kok merinding gini ya? Apa perasaanku doang ya? Ya udah deh, aku putar kaset selanjutnya. Hai guys, kembali lagi bersama gua JJ di program Solid Horror That's So Creepy di Solid FM. Bagaimana cerita-cerita pengalaman horor tadi? Seru bukan buat kalian? Siapa yang tadi dengerin ceritanya sekali ketakutan menggigil? Yuk absen yuk. Ada Ilham, ada Jensen, ada Ova, ada Reza, ada Fikran, ada Owen, ada aku Kurniawan, ada Huda, ada aku tak bosan-bosan, ada aku Bocil Winda, ada Bikin Karim, ada Aci, dan ada Gamespot, ada Nyemut, Museda, ada Mel, ada Aur, ada Ino, yang terakhir ada Sandy Stark. Oke guys, kita bakalan lanjutin program ini. Dan waktunya segmen terakhir, yaitu segmen bacain pesan-pesan para pendengar radio Solid FM. Jadi sudah ada orang yang mengirim pesan ke kita. Mana pesannya? Oh ini ya. Oke. Jadi ini pesannya dari seseorang yang bernama Volan yang sangat sinting dan sangat hama. Oke lah, jadi ini isi pesannya. Ya udah deh, aku baca judulnya. Oke, jadi gini ceritanya. Di bawah bayang-bayang malam yang kelam, semoga setiap langkahmu membawa kamu lebih dekat ke dalam kengerian yang tak terkatakan. Semoga setiap suara yang kamu dengar menjadi bisikan iblis yang menghantui, dan setiap bayangan yang kamu lihat menjadi sosok yang mengancam jiwa. Aku yakin kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri dari kegelapan yang menghantuimu. Waduh, kok gue ngerasa dingin gini ya? Sama merinding gini. Itu siapa? Di kaca. Kamu siapa? Tidak. Hah? Apa yang terjadi kepada JJ? JJ, setelah membaca pesan tersebut, rekamannya langsung mati. Aku harus cari tahu pesan itu. Kayaknya apa yang ditulis di buku itu sebuah peringatan bahwa jangan membaca pesan terketuk itu. Waduh, aku kayaknya harus cari tahu. Hari ini aku bakalan ungkap misteri pesan tersebut. Setelah mencari, kayaknya aku harus pergi ke sana lagi. Oh, gimana ini? Nggak nemu lagi, aduh. Gimana ya? Apa aku cari aja kayak buku data arsip atau semacamnya aja ya? Siapa tahu ada informasi di buku tersebut. Akhirnya ketemu juga. Katanya sih semua arsip-arsip yang sudah tidak terpakai di stasiun radio itu ditaruh di sebuah peti lalu dikubur. Agak aneh juga ya, tapi ya udah. Baiklah, aku akan cari di mana tempat benda itu dikubur. Nah, akhirnya ketemu. Saatnya menggali.
Nah, ini dia petinya dan akhirnya aku dapat pesannya. Nama judulnya Bayang-Bayang Malam. Kok jadi merinding gini ya? Coba aja lah ya. Tapi ntar terjadi sesuatu lagi. Baiklah, aku bakalan coba buka aja. Tapi gak aku baca ya. Biar yang nonton di series ini aja yang baca. Biar kalian yang kena kutukan. Bercanda doang kok guys, santai aja. Oke, kalian masih nonton kan series ini? Takutnya udah bosen dengerin saya yapping. Ya udahlah, aku buka bukunya. Loh, itu siapa? Kok ada kaset rekaman di sini? Apa aku coba putar aja ya? Hah? Siapapun yang membaca pesan terkutuk ini bakalan kena sial dan bisa membuat orang yang baca pesan terkutuk ini mati. Waduh, bahaya nih. Kayaknya aku harus kasih tahu polisi tentang pesan ini. Lalu aku bilang kepada pihak polisi akan membakar pesan terkutuk ini. Jadi selama ini JJ bukan hilang, tapi JJ sudah meninggal. Gara-gara dia membaca pesan terkutuk itu. Untungnya polisi sudah membakar pesan tersebut. Kalau misalnya dikubur, terus orang-orang pasti bakal mencari pesan tersebut untuk meneror orang lain. Tapi siapa ya kira-kira yang kirim pesan itu ya? Tapi bohong. Oh iya, tadi aku sempat ambil kaset rekaman sih. Aku kok jadi penasaran ya? Kira-kira apa isinya? Apa aku coba putar aja ya? Jujur penasaran juga. Oke lah, gas! What the hell?
Apa itu? Cipuy. Hah? Suara apa itu?